Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Papi mengharap kalian juga baik-baik saja di rumah. Untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita akan membahas bab awal tentang keperwiraan Nabi Muhammad atau kepahlawanannya Nabi Muhammad. Rasulullah tidak hanya seorang nabi dan utusan Allah dalam menyebarkan agama Islam. Beliau juga merupakan sosok pemimpin, panglima perang, dan juga panutan yang bijaksana. Menurut ahli sejarah, Nabi Muhammad pernah mengikuti perang sebanyak 27 kali. Dalam peperangan, Rasulullah selalu memimpin dengan gagah berani dan pantang menyerah membela Islam. Walau demikian, beliau tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam perang. Beliau juga selalu mengajak sahabatnya bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu. Rasulullah menerima saran dan usulan dari para sahabat yang dipandang lebih baik, sebagaimana Nabi menerima usulan Salman Al-Farisi untuk membentuk benteng pertahanan dengan membuat parit dalam perang Khandaq. Sebagai seorang mukmin, patutlah bagi kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai sosok panutan dan teladan sepanjang zaman. Untuk mengetahui lebih banyak tentang sifat keperwiraannya Nabi Muhammad, mari kita belajar kepada materi-materi dan kisah-kisah selanjutnya. Kaum kafir Quraisy tidak akan senang dan gak bakal pernah senang melihat keberhasilannya Nabi Muhammad, baik ketika masih di Mekah maupun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Kafir Quraisy terus menyusun kekuatan dan persekutuan yang besar untuk menghancurkan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Di kota Madinah, demi membela Islam dan mempertahankannya, Nabi Muhammad juga menyusun kekuatan untuk menghadapi kafir Quraisy. Walaupun jumlah yang ada nggak sebanding dengan kekuatan pasukan kafir Quraisy pada waktu itu, beliau dengan gagah berani dan tidak gentar memimpin umat muslim untuk melawan kaum kafir Quraisy dalam membela Islam. Marilah kita bahas bersama seperti apa sih kebencian kafir Quraisy terhadap Islam dan kepahlawanannya Nabi Muhammad dalam membela Islam. Menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy, suatu negara atau pemerintahan akan berjalan baik dan lancar apabila segala aktivitas penduduknya juga berjalan dengan baik dan lancar, baik aktivitas perekonomian, pendidikan, sosial, dakwah, dan sebagainya. Semua akan lancar jika didukung oleh pemerintah dan keamanan yang terkendali dan stabil. Demikian juga dengan Nabi Muhammad. Beliau memberi perhatian khusus terhadap stabilitas pemerintahan dan keamanan. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad di samping sebagai seorang rasul yang harus menyampaikan dakwah kepada umatnya, beliau juga seorang pemimpin atau penguasa pemerintahan di Madinah. Dengan demikian, beliau harus bisa mengatur waktu untuk mengurus dan menjalankan keduanya dengan sebaik-baiknya. Nabi mengupayakan dengan maksimal untuk bisa memenuhi segala kebutuhan umat maupun rakyatnya, baik dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Beliau juga berupaya untuk mewujudkan rakyatnya hidup rukun, aman, sejahtera dalam satu ikatan negara dan agama. Kita masih ingat bahwa awal kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid tidak hanya sebagai pusat peribadatan kaum muslimin saja, nggak cuman sebagai tempat sholat saja di masjid, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajaran agama. Masjid pada waktu itu juga berfungsi sebagai pengadilan untuk memutuskan perkara yang muncul di masyarakat. Masjid juga sebagai tempat bermusyawarah dan pertemuan lainnya. Masjid sekaligus juga sebagai tempat pusat pemerintahan kegiatan politik pada zaman Nabi.
Setelah membangun masjid, Nabi Muhammad menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin Mekah dengan kaum muslimin Madinah. Nabi menganjurkan persaudaraan sesama muslim, bukan sekedar persaudaraan berdasarkan darah dan keturunan. Namun Nabi mengajarkan persaudaraan berdasarkan akidah, yaitu keyakinan yang sama kepada Allah. Setelah tercipta persaudaraan muslim, inilah keamanan dan pemerintahan berjalan dengan lancar. Langkah selanjutnya yang diambil Nabi dalam bidang pemerintahan dan keamanan adalah dengan mengadakan perjanjian yang dijadikan undang-undang yang mengatur orang-orang Muhajirin, Ansor, dan kaum Yahudi untuk bersedia hidup saling berdampingan secara damai. Undang-undang ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah yang disepakati pada tahun 623 Masehi atau sekitar tahun kedua Hijriah. Berikut ini adalah beberapa isi dari Piagam Madinah yang sudah disepakati bersama. Yang pertama adalah kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Kedua, apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Ketiga, kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. 4. Nabi Muhammad adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan muslimin, maka diselesaikan kepada keadilan Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi Madinah pada waktu itu. Dengan disepakatinya Piagam Madinah itu, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa sebagai berikut. Yang pertama adalah telah berdiri suatu pemerintahan negara Islam di Madinah yang secara langsung Nabi Muhammad sebagai kepala negara Islam Madinah pada waktu itu. Kedua, seluruh penduduk adalah semua warga masyarakat Madinah, baik dari kalangan muslim, baik dari kaum Ansor dan Muhajirin maupun Yahudi. 3. Undang-undang Madinah adalah undang-undang tertulis yang disepakati bersama antara Nabi Muhammad dengan seluruh penduduk Madinah. Undang-undang yang mengatur tata kehidupan masyarakat Madinah, baik yang muslim maupun yang bukan muslim. Kekuatan yang dibentuk Nabi Muhammad ini semata-mata untuk mempertahankan diri, bukan untuk memerangi mereka. Namun ketika mereka memerangi Islam, maka turunlah wahyu yang membolehkan umat Islam untuk mempertahankan diri dan agama Islam dari serangan kafir Quraisy dan Yahudi. Dalam surat apakah itu? Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran surat Al-Hajj ayat 39. Dengan turunnya ayat ini bukan berarti umat Islam dianjurkan untuk berperang, tetapi boleh apabila kita sedang terzolimi, boleh untuk membela hak kita. Apalagi berperang menyebarkan dakwah Islam, karena Islam pertama kali sebenarnya disebarkan oleh Nabi dengan cara berdamai, seperti melalui budi pekerti yang mulia. Pertama, dakwah yang dilakukan Nabi lembut sekali. Dulu pernah menceritakan bagaimana kisah Nabi Muhammad dalam berdakwah sangat lembut sekali waktu itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga Nabi Muhammad bisa saja menyeru kepada peperangan kalau apabila orang-orang kafir pada waktu itu memang sudah terang-terangan menyerang kaum muslimin. Nah, ternyata benar, ketika kafir Quraisy berencana hendak menyerang kaum muslimin, maka umat Islam yang akan menghadapi mereka juga melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengintaian dan pengawasan medan, tujuannya untuk mengetahui seluk-beluk daerah-daerah perbatasan Madinah. Kedua, berperang, tujuannya mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy dan pihak-pihak lain yang memerangi Islam. Tiga, tugas rahasia, yaitu sebagai mata-mata atau intel
untuk mengetahui kalau ada serangan dari musuh, maka akan mengabarkan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam di Madinah. 4. Embargo ekonomi. Karena orang-orang Mekah menggunakan jalur Madinah, maka perdagangan itu secara langsung juga dikuasai oleh umat Islam, sehingga orang Mekah tidak bisa berdagang kalau jalur itu dikuasai oleh umat Islam. Nabi Muhammad juga memperkuat satuan keamanan yang merupakan cikal bakal angkatan bersenjata Islam. Tujuannya apa? Tujuannya satu, untuk menjaga keamanan di dalam negeri dan jalur perbatasan. Jalur perdagangan yang ramai dilalui para pedagang dari negara Yaman dan Syam yang melewati Madinah. Jadi mereka mendapatkan pengawasan yang khusus dan ketat.